Ya man Allah rahmatan. Ya Allah, berikan kepada kami kesempatan, kemampuan berziarah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan rezeki yang halal, yang barokah untuk ibadah kepadamu. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan salawat kita, salam kita dijauhkan. Kemajuan kita atau memutuskan kegiatan kita, justru kita ambil manfaat, ya. Walaupun secara perhitungan saya ini di sini jam 1:30 sedang enak-enak tidur, tapi subhanallah tetap kita paksa agar kita bisa ngaji silaturahmi. Mudah-mudahan kita tetap melaksanakan kegiatan istiqomah pada kita ini. Mudah-mudahan dijamin oleh Allah Ta'ala ketika menggabungnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita niat ngaji untuk itu karena hari ini kita akan membahas masalah keberkahan dan silaturahmi. Untuk itu saya akan bacakan ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan silaturahmi dan keberkahan. Bapak dan Ibu yang punya Quran, yang ada Quran bisa pegang surat Al-A'raf, ayat 96. Ya, bisa dilihat surat Al-A'raf ayat 96, kemudian surat An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lafatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini surat Al-A'raf ayat 96. Kemudian surat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ya, kalian belum. Yang pertama dulu. Karena kita akan bicara masalah berkah. Judulnya, materinya keberkahan, menjaga keberkahan dengan silaturahmi. Ibu bapak yang saya hormati, setiap kita kepengen hidupnya berkah. Itu berkah. Berkah itu bukan dalam banyak. Berkah itu bukan dalam lebih segala-galanya. Tapi berkah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Kalau bapak ibu kita mendapat sesuatu, kemudian sesuatu menjadikan kita dekat kepada Allah, menjadikan baik kepada Allah, maka itulah namanya berkah. Jadi berkah itu bukan berbanyak, bukan harus kebal, tapi kita bisa merasakan. Ya, ketika bapak dan ibu mau baca, mau makan, apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahlah kami padahal kita ini sendiri, tapi justru kita minta sama Allah kami, karena untuk mendapatkan makanan itu kita tidak bisa berdiri sendiri, pasti memerlukan pertolongan orang lain. Ya, kita makan dapat nasi, ya, satu butir nasi itu yang berjasa jutaan orang. Dari mulai yang nanam, yang bawa,
yang masak, yang ini semua itu mendapatkan berkah. Makanan yang kita makan harus berkah. Dengan makanannya halal yang berkah itu, maka akan membawa pelakunya untuk Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Apabila kita bermohon sama Allah agar berkah pekerjaan kita, berkah usaha dan berkah pekerjaan kita, ilmu kita, selalu minta sama Allah agar berkah semuanya. Yang kedua, ketika kita mau melaksanakan atau mengucapkan selamat kepada dua mempelai, kalimat yang diucapkan berkailah yang Allah berikan kepada Anda, maka jadi baik dalam kondisi senang maupun tidak senang selalu diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Lau anna ahlal qura", kalau sekiranya ahli desa, ahli negeri, ahli kampung itu diisi amanu dengan orang-orang yang beriman, wattaqau dan orang-orang yang bertakwa. Jadi dua ya, beriman dan bertakwa, maka Allah jamin lafaqna alaihim barakatin minas sama wal ardh. Maka pasti Allah akan beri berkah kepadanya baik dari langit maupun dari bumi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu cukup. Boleh jadi dua orang kerja yang sama, penghasilan yang sama. Kenapa yang satu bisa mendapatkan ini dan itu, kelebihan ini dan itu, sementara yang satu tidak ada? Ada yang musibah, ada kecelakaan. Yang satu berarti mendapatkan berkah dari Allah, yang satu tidak berkah dari Allah. Ini pertama berkah. Yang kedua tentang silaturahmi. Kita sering mendengarkan ada silaturahmi, ada silaturahim. Ya, ada silaturahmi, ada silaturahim. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Kalau silaturahmi itu sudah menjadi bahasa Indonesia, silaturahim masih bahasa aslinya. Silaturahmi atau silaturahmi ini satu-satunya kepunyaan umat Islam yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kenapa? Hubungan kasih sayang, bukan hubungan untuk merugi. Bukan hubungan untuk merugi. Kalau hubungan untuk merugi itu kapitalis. Kan ada hubungan bilateral, ada hubungan diplomatik dan macam-macam. Nah, kita ini umat Islam mempunyai satu kesempatan untuk menghubungkan dengan kasih sayang. Jadi silaturahim itu menghubungkan satu sama lain, tapi tidak ada niat untuk menemukan keuntungan materi, walaupun oleh Nabi dijamin. Ya dijamin. Jadi jangan kita begini, wah saya datang sana kok nggak dapat apa-apa. Jangan. Datanglah karena ingin melaksanakan perintah Rasulullah SAW dan perintah Allah. Di dalam surat An-Nahl, alladzina tasaaluna bihi wal arham. Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham.
nanti akan ditanya oleh Allah tentang bagaimana menjalin hubungan silaturahmi. Karena silaturahmi kita silaturahmi itu hubungan kasih sayang tidak merugi, maka jangan mentang-mentang. Selama ini kan gini, kalau orang yang tua merasa saya kan lebih tua harus saya didatengin loh, nggak begitu. Saya kan yang kaya harus didatengin, nggak begitu. Saya kan ustaz harus didatengin, enggak. Siapa ada kesempatan bisa datang, bisa berkunjung, ya. Karena untuk mendapatkan kehormatan di orang lain, maka Nabi punya konsep. Ya, bagaimana Nabi memberikan jalan kepada kita, sayangilah yang muda, maka yang muda akan hormat kepada yang tua. Nabi bersabda, "Laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam ya'rif haqqa kabirana." Ilmu tidak termasuk golongan umatku, manakala umatku yang besar tidak menyayangi kecil. Yang besar dulu Pak, yang besar menyayangi pada yang kecil. Maka nanti yang kecil akan menghormati yang besar. Maka dalam etika kita bergaul, ada orang yang sedang naik mobil ketemu dengan orang yang naik motor. Maka yang boleh, yang harus mengucapkan salam adalah yang naik mobil. Yang dari dulu supaya jangan merasa GR. Ya, yang ulangannya dulu yang salah, yang tua dulu yang salah. Ya, jadi kita yang mendapat kehormatan yang datang dulu, maka nanti yang dibawahnya akan tahu hak dan kewajiban kepada yang dewasa atau yang tua. Inilah begitu pentingnya bersilaturahmi, menghubungkan satu sama lain, sehingga Nabi memberikan jaminan, man ahabba ayyub sabalahu fi ilmi wa ayyub salahu, man ahabba ayyub sabalahu fi adalihi wa ayyub salahu fi rizqihi falyasil rahmah. Maka apa barang siapa yang ingin senang, ayu satu akan dimudahkan, dipanjangkan lebih asal di dalam umumnya. Wa ayu salau rizqihi akan dimudahkan keluarkan rezekinya, maka nanti variasil terima. Barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, maka hendaklah bersilaturahmi. Ibu bapak yang terhormati, ada yang bertanya, Pak Ustaz, bukankah kita sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 4 hal waktu dalam kandungan sang ibu? Ya, waktu kita bapak dan ibu di dalam perut ibu masing-masing kita masing-masing, ketika masuk 4 bulan, maka Allah utus kepada malaikat untuk menulis pertama rezekinya, kedua umurnya, ketiga jodohnya, keempat sa'idun ambatiyun, bahagia atau celaka. Sementara Nabi memberikan jaminan barang siapa yang ingin panjangkan umurnya, dimurahkan rezeki dalam bersilaturahmi. Nampaknya berbeda. Oh bukan itu cara memahaminya. Ya, memang hadis itu benar. Kan? Hadis Nabi waktu Nabi menuntutkan malaikat untuk menulis 4 itu juga benar. Nah, cuma yang dimaksud dengan panjang umur itu bukan berarti bapak akan panjangkan umurnya sampai 1.000 tahun. Nggak enak Pak, ya, nggak ada temennya. Panjang umur itu walaupun umurnya tetap segitu, tapi nilainya dinilai oleh Allah, nilainya, kualitasnya, bukan kuantitasnya. Nabi Muhammad umurnya 63 tahun.
Tapi subhanallah, luar biasa. Sampai hari ini orang masih merasakan. Para imam, para ulama yang terdahulu, berbagai macam imam, walaupun itu tidak ada, tetapi masih terasa seolah-olah orang yang masih ada ini karena manfaat ilmunya. Itu yang namanya panjang umur. Wa ayyusa'al rezeki, dimurahkan rezekinya. Ya, sebab dengan kita bersilaturahim maka ada kesempatan untuk umpamanya berkolaborasi, berniagaan, bukan memberikan informasi sebagainya, itu yang akan menjadikan tambah rezeki. Dan jangan sekali-kali kita memutus hubungan silaturahim, kata Nabi mengancam dalam hadisnya, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, jangan tidak akan masuk kepada surga orang-orang yang memutuskan silaturahim. Walaupun silaturahmi asalnya sunnah, tetapi kalau Anda memutuskan, maka tidak dianggap Rasulullah bahwa orang itu tidak akan masuk surga. Nauzubillah min dzalik. Maka prinsip kita, hidup hanya sekali. Hiduplah yang berarti. Hidup hanya sekali, maka hiduplah yang berarti. Mumpung kita masih hidup, maka jadilah kehidupan ini supaya berarti kepada orang lain. Kalau ditanya siapa orang yang penting? Yang penting adalah orang yang mementingkan kepentingan orang lain. Nah, kalau Anda mementingkan kepada orang lain, maka Anda akan dipentingkan. Kita mau sesuatu ini pertemuan. Nah, orang yang selalu mementingkan kita itu, begitu belum datang pasti akan ditanya, nih si Andi kemana nih kok belum datang? Karena apa? Si Andi yang kita cari adalah orang yang hidupnya mementingkan kepentingan kita. Tapi manakala kita tidak mementingkan kepentingan orang lain, maka kita tidak akan dianggap, walaupun ada seolah-olah tidak ada wujudu, tak ada ini adanya bagaikan tidak ada. Nabilah minta ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Ibu bapak yang saya hormati, bahwa dengan kita mempertahankan keberkahan, kita mempertahankan keberkahan dengan bersilaturahim. Insya Allah, kalau silaturahim kita jalin, maka keberkahan akan kita peroleh. Salah satu di antaranya untuk mempertahankan keberkahan itu adalah pertama, sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Sabar dan syukur adalah merupakan dua tingkat yang sangat dikagumi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaban li amril mukmin. Kata Rasulullah, ajaban li amril mukmin. Saya sangat kagum kepada orang-orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, bahwa semua urusannya akan menjadi baik. Nabi katakan, Nabi kagum kepada orang-orang mukmin. Karena orang mukmin itu apapun yang menimpa kepada dirinya akan menjadi baik.
Yang bagaimana? In asabahu sarrahu syakara wa in asabahu darrahu sabar. Orang mukmin yang dikagumi itu adalah apabila pertama mendapatkan kenikmatan dia syukur. Dia syukur. Syukur itu bukan sekedar alhamdulillah. Dapat menikmati, dapat rezeki. Ya, gimana cara bersyukur ya? Alhamdulillah Allah kasih kita rezeki. Setelah kita Allah kasih kita rezeki, kita bagi kepada yang lain. Syukur itu di Indonesia disebut sebagai terima kasih. Apa? Terima kasih. Artinya apa? Kita terima, kemudian kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau terima saja kan kasih, akan berkah. Ya, jadi setelah kita terima, kita kasih, itu namanya syukur. Kalau sekedar ngomong, ya saya begini, kemudian tidak dikeluarkan, itu bukan namanya syukur, tapi namanya sombong. Ya, ta'atul binikmah itu menciptakan kenikmatan, kemudian ada yang dikeluarkan untuk membantu orang lain, untuk membantu kepentingan umum, mementingkan kepentingan agama. Itu namanya syukur. Yang kedua, sabar. In asabahu darrahu sabar. Apabila mengenai pada dia musibah, maka dia sabar. Bisa orang kena musibah, satu alhamdulillah, satu innalillah. Ya, satu innalillah, satu alhamdulillah. Ada musibah. Contoh nih, contoh yang gampang. Kita naik mobil, tengah perjalanan, kemudian mobilnya banyak gembes. Begitu lihat sebelah kiri, ada tambal-tambal. Gimana kira-kira? Ya, kita jalan, banyak gembes. Loh, di sebelah kiri ada tambal-tambal. Pasti alhamdulillah ada tambal-tambal walaupun banyak gembes. Tetapi satu juga sama-sama gembes. Naik mobil, tahu-tahu banyak gembes. Mana di perempat jalan, mana tiang bolong, mana tidak ada tukang tambal-tambal. Itu innalillah. Walaupun sama-sama gembes, tapi akan mengucapkan alhamdulillah. Ya ajaban li amril mu'min, inna amlahu kullahu khair. Saya kagum kepada orang-orang mukmin karena semua masalahnya apapun baik kepada. Apabila mendapatkan kebaikan, ia bersyukur. Apabila mendapatkan kepadolotan, ia sabar. Jadi pertama, karena mempertahankan, memelihara keberkahan, yaitu dengan silaturahim, pertama harus kita sabar dan syukur. Yang kedua, untuk bisa kita pertahankan keberkahan itu, maka perbaiki hubungan kita kepada Allah maupun kepada alam semua. Bukan hanya kepada manusia, tetapi hubungan baik kepada Allah, wahab minan itu kepada manusia. Tapi kita juga bentuk hablum minallah dengan baik. Begitu juga hablum minan alam. Hubungan dengan alam juga harus baik. Ya, kita memelihara kebersihan, menjaga keharmonisan. Itu salah satu memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apalah artinya kehidupan ini tanpa adanya hubungan Allah dan hablum Allah dan hablum nas. Ya, kalau kita ada kalimat-kalimat yang menjadi katokan, ya, bangga arti yang menjadi kebiasaan selalu bergandeng.
Pertama, hablum minallah, yang kedua hablum minannas. Yang berikutnya anil kulli walidain. Syukur kepadaku Allah dan harus syukur kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Allah bersyukur, tetapi kepada orang tua durhaka ditolak. Ya, hanya kepada Allah bersyukur, tetapi kepada orang tua durhaka maka ditolak. Anis kulli walidain, ahabullah wa habulun nas, atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Taat kepada Allah saja tanpa Rasul ditolak, atau sebaliknya taat kepada Rasul kepada Allah durhaka juga ditolak. Yang berikutnya amal, amanu wa amilu sholihat. Amanu wa amilu sholihat. Orang beriman harus dibarengi dengan amal soleh. Iman dan tidak beramal soleh tidak diterima oleh Allah. Beramal saja tidak dengan iman tidak diterima oleh Allah. Begitu juga amal soleh tidak landasannya beriman juga tidak diterima oleh Allah. Jadi pertama syukur, sabar. Yang kedua anis kulli walidain, syukur kepadaku dan kepada orang tuamu. Yang ketiga, atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah kepada Rasul. Yang keempat, amal dan amanu wa amilus sholihat, beriman dan beramal soleh. Dan yang terakhir, bahwa kita harus selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal itu bukan nyerah begitu. Selalu kita wajib berusaha, selalu kita wajib berdoa, selalu kita wajib sekeras mungkin kita usaha, tapi hasilnya akan diserahkan kepada Allah. Sehingga tidak akan menjadi tidak baik dalam diri kita. Kalau dia sukses usahanya, tidak akan sombong. Apabila dia gagal dalam usahanya, tidak akan menyesali. Tawakal kepada Allah dengan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Bahkan orang keluar dari rumah menyerahkan diri kepada Allah dengan mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Bertawakal, aku berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka Allah akan melalui Rasulnya menjamin akan dicukupi dan akan diselamatkan sampai pulang kembali. Ya, cuma kadang-kadang kita akan lupa, ya, begitu keluar rumah mendahulukan kaki kanan dan mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka orang itu akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang berikutnya, agar kita tetap menjaga, memelihara keberkahan itu, maka yaitu berikutnya menjadi kita tenang kepada kita. Bagaimana supaya Allah tenang kepada kita? Ya, supaya Allah tenang kepada kita. Kalau Allah tenang kepada kita, tidak ada mustahil. Supaya Allah tenang kepada kita, maka kita adalah berterima kasih kepada Allah. Makin banyak mengucapkan syukur kepada Allah, maka Allah makin senang kepada kita. Berarti tidak sombong. Ucapan syukur itu bukan alhamdulillah, alhamdulillah, bukan. Yang kita ucapkan kan subhanallah, subhanallah, yang paling gampang. Ketika Anda sujud, yang kita baca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah, Maha
yang maha tinggi, kami hanya Allah. Ketika kita sujud, kita sampaikan tentang kehebatan Allah, tentang kemahamuliaan Allah, kemahakuasaan Allah, dan rahmatnya. Selesai kita memuji Allah, maka kita doa kepada Allah. Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini. Ada 8. Setelah kita memuji Allah, karena Allah paling senang mana kita hambanya itu bermesraan kepada kita. Ketika Anda saudara-saudara duduk, itu kata Allah kata Rasulullah, orang yang paling dekat kepada Allah adalah ketika sedang sujud. Maka Nabi mengatakan, banyaklah berbuat waktu sujud. Ya, setelah kita bermesraan dengan Allah, memuji Allah dan menyembah kepada Allah, baru kita doa. Rabbi firli, ya Allah ampuni aku ya Allah. Warhamni, sayangi aku ya Allah. Wajburni, tutup aku ya Allah. Wahdini, kasih petunjuk aku ya Allah. Wahdini, wa'afini, kasih kesehatan aku ya Allah. Wadubni, kasih rezeki ya Allah. Wa'afini, wa'afini, selamatkan aku, sehatkan jasmaniku ya Allah. Wa'afani, dan maafkan aku. Ini 8 hal yang Bapak Ibu Saudara baca ketika sujud. Itu luar biasa, ada semua di situ doa di antara dua sujud. Ya oleh sebab itu ketika Anda sujud, ketika Anda lupa sujud, bacalah yang takbir sambil membaca, sambil menghayati bacaan-bacaannya. Mudah-mudahan dengan kita selalu mengadakan hubungan kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka Allah telah akan membimbing kepada kita. Rabbi Jallallah, Rabbi Ghairullah. Jangan banyak harap kepada manusia, karena kalau banyak harap kepada manusia, yang akan dapat hanya penyesalan, sakit hati. Tapi bermesra'anlah, berharaplah penuh kepada Allah. Bukan berarti orang tidak perlu, tapi jangan full, ya, jangan full berharap kepada manusia, serahkan kepada Allah. Hati Rabbi Jallallah, mati Rabbi, tidak ada dalam hatiku illallah. Yang ada dalam hatiku adalah Allah. Allah, semua apapun karena Allah. Kasih aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, miliki aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Bapak dan Ibu, ini sudah ada tanda-tanda bahwa panggilan Anda akan segera berakhir, karena memang terbatas hanya 45 menit. Mudah-mudahan ya di akhir ini sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan yang hadir Allah berikan pahala yang berlipat ganda, Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kabulkan doa-doanya ya Allah.
tua kami, ayah bunda kami, istri dan suami kami, anak cucu kami dan keluarga kami, ya Allah. Kami mohon rahmat, ya Allah, berikan kami kesempatan untuk bisa ziarah ke makam Rasul Nabi Muhammad SAW, karena Nabi berikan jaminan barang siapa yang datang kepadaku setelah tiada maka akan dapat syafaat dari beliau. Ya Allah, kalau bukan karena syafaat Rasul, ya Allah, kami tidak ada apa-apa. Ya Allah, saya mohon, ya Allah, berikan kesempatan kami untuk membimbing keluarga kami, mengajak anak-anak kami, cucu kami, ya Allah, untuk barang-barang berkah di depan Ka'bah, ya Allah. Ya Rabbal pada baginda Nabi Muhammad. Ya Rabbal pada baginda Nabi Muhammad. Jangan bilang saya menjepit